Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Sari dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 257821000. Nah, di sini saya akan melakukan tugas video web app yang merupakan bagian dari penilaian ujian TK semester. Nah, di sini kita diwajibkan untuk mendemonstrasikan atau validasi teknis, di mana kita akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dipelajari seperti GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2. Lalu kita juga disuruh menyebutkan beberapa refleksi data teman. Yang pertama, memiliki materi yang paling mengubah cara pandang, terus mengungkapkan materi yang paling menantang atau paling sulit, dan menceritakan kendala utama saat mengikuti perkuliahan. Oke, baik, langsung aja kita yang pada pertemuan pertama, yaitu Git dan GitHub atau version control system. Oke, mungkin kita buka ininya ya. Di sini. Oke. Jadi version control system atau VCS ini tuh ada sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau shell kode yang dikerjakan sendiri atau banyak orang. Jadi keuntungannya atau banyak dilakukan untuk kepentingan proyek yang melibatkan orang banyak, seperti Git dan GitHub ini. Nah, di sini ada Git. Git ini adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Dikenal juga dengan Distributed Revision Control atau VCS yang terdistribusi. Artinya dia dapat melakukan penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Nah, di sini juga dijelaskan semua orang yang terlibat dalam proyek akan menyimpan database Git sehingga akan memudahkan pengelolaan secara online. Lalu ada GitHub juga di sini. Di sini ada contoh-contohnya kalau kita mau merepository atau membuat gudang nih, kita menggunakan perintah git init. Nah, di sini tadi saya sudah menggunakan git init ya di awal. Dan di sini git init, lalu saya memanggil git config list untuk menampilkan nama ya. Oh ya, di sini ada username dan user email yang telah saya masukkan pada saat pertemuan 1 dulu. Lalu ada juga git init folder baru. Oke, ini bisa menggantinya ya. Lalu di sini ada membuat project, membuat sebuah repository atau folder. Ini membuat 3 file kosong. Nah, file kosong ini isinya adalah, sebentar, saya buka dulu. Di mana? Project. Oke. Nah, ada file 1, file 2, dan file 3 di mana dia berbentuk txt ya, file txt. Nah, di sini kita masing-masing kita masukin. Mau masukin apapun, karena di sini baru kita mulai interaksi dengan Git dan GitHub. Oke, selanjutnya tadi mana slide-nya? Ini. Nah, di sini ada Git status juga ya. Git status ini ada modify, stage, dan commit. Nah, kalau sudah modify ini sebuah file mengalami perubahan tapi belum ditandai dan belum disimpan. Kalau stage ini perubahan sudah ditandai tapi belum disimpan. Kalau commit ini perubahan pada file telah disimpan dan menjadi versi baru. Nah, di sini kalau git add, setelah melakukan perintah git add, maka status perubahan saat ini adalah staged. Kita coba melakukan perubahan pada filenya. Tadi mana file ini notepad. Kita file 1 aja ya. Kita lakukan perubahan, misalnya kita tulis 1000, lalu kita save, jangan lupa di save. Setelah itu kita lakukan git status. Ada modify pada file 1. Jadi file 1 sedang ada yang memodifikasi. Lalu kita git add. Kita panggil, kita bisa menggunakan perintah git add ini untuk menambahkan semuanya. Lalu kita juga bisa menggunakan tab untuk meng-add file 1 saja. Terus kita git, misalnya git status lagi, kita lihat.
modifiednya berubah menjadi hijau dan berubah menjadi committed. Jadi di situ. Nah, setelah itu ada juga git log. Nah, ini untuk menampilkan beberapa riwayat perubahan kita, riwayat commit kita. Kita coba git log. Nah, di sini ada beberapa perubahan-perubahan yang telah saya lakukan. Ini bisa diberi teks, biasanya diberi teks. Nanti di pertemuan 2 ada. Lalu di sini juga membuat tag ya. Jadi kita juga pertama kita untuk menampilkan tag kita tinggal masukkan perintah git tag saja. Nah, ada tag v1.none. Yang ada yang keempat, oke, ini. Nah, ini untuk git div. Selanjutnya, nah ini adalah meremote. Git kita ini dimasukkan ke dalam GitHub. Nah, caranya itu cuman di sini juga ada nih, git push GitHub master. Pertama kita lakukan git remote at GitHub, lalu kita salin link URL kita. Kalau misalnya di sini nggak ada, kita lihat di sini. Nah, ini link kita. Kita bisa ini salin, lalu kita bisa masukkan git add, sebentar, saya lupa. Git remote, bener ya, git remote at GitHub. Git remote at GitHub. Lalu URL kita tadi kita salin di sini. Oke, jadi sini GitHub sudah siap, sudah ada gitu ya. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini. Jadi sama ya kayak tampilan yang tadi. Nah, di sini juga ada git push. Git push ini untuk melakukan perubahan yang kita lakukan di file kita, di git lokalnya kita, di cmd-nya kita. Ini kita push ke dalam repository GitHub kita. Nah, di sini kan tadi kita belum nih 2 bulan yang lalu ya. Coba kita commit yang tadi, kita kan tadi melakukan perubahan pada file 1 ya. Terus kita git commit min m nomor angka 1000. Nah, lalu kita git push. Oke, sebentar kita tunggu. Nah, ini sudah kita refresh di sini. Nah, commitnya bertambah dan di sini ada nambah angka 1000. Mana? Nah, pencet yang ini, kita lihat tuh ada angka 1000 di sini. Begitu. Lalu juga ada git pull itu ada kebalikannya gitu. Nah, kalau mau ngapus teks juga bisa nih git push origin min text. Oke, mungkin yang lab 1 udah ya. Kita lanjut ke lab 2 yaitu version yang lab 2 ini tuh mana sih sabar. The Gen of Python atau PEP-nya. Di sini kita mempelajari tentang PEP 8 atau flag 8. Kalau kita sedang membuat kode atau sebuah mini power project itu, kita harus melakukan runningan PEP 8. Di sini ada PEP 20, ada macam-macamnya, ada PEP 20. Ini nama PEP 1 ini PEP Purpose and Guidelines. Ditunjukkan terutama untuk pengembangan dari anggota Komisi Python, dapat diakses di sini. Siapa saja dapat mengerjakan perubahan pada pemrograman Python. Lalu ada PEP 20, The Gen of Python, terdiri dari 19 kata-kata mutiara, di mana kita merupakan salah satu hidden feature, buka editor Python, tulisan import this, Oke, coba kita lihat. Mungkin nggak usah lah, kita cari di internet saja. Sebentar. Terus The Gen of Python.
Tuh, ada beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, simple is better than complex, dan ini adalah 19 kata-kata mutiara. Oke, bisa dipahami oleh saya. Lalu selanjutnya ada beautiful is better than ugly. Oke, di sini dia membahas satu-satu ya. Explicit is better than implicit. Di sini program harus ditulis explicit dan readable. Oke, lalu simple is better than complex. Simplicity merupakan kunci kesuksesan. Solusi sederhana akan lebih diminati daripada yang kompleks. Nah, di sini kita masuk ke PEP 8 atau Code Style Guide, merupakan salah satu PEP terpenting dan must write oleh setiap programmer Python profesional. Nah, di sini juga dijelaskan indentasi. Pokoknya di PEP 8 kita digunakan untuk memperbaiki kode-kode yang masih agar sesuai dengan PEP 8. Nah, perintah PEP 8 itu bisa diinstal dengan pip install pep flag 8 sepertinya. Oke, mungkin cukup ya yang pertemuan kedua ini. Sini juga ada, nah di sini juga dibahas PEP 257 atau Docstring Conversation. Jadi setiap pada nanti saya jelaskan juga ada docstring yang akan dimasukkan dan bisa diakses dengan kode dengan perintah di CMD nanti bisa diakses dan bisa tampil. Jadi setiap ada di fungsi kita harus memberi docstring. Di situ tuh kita memberikan instruksi apa, lalu bukan menggambarkan sesuatu gitu ya. Oke. Pokoknya ini docstring kayak gini nih. So, atributnya apa, metodenya apa. Kalau kelas dia ada atribut dan metode. Kalau fungsi ada parameternya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertemuan 2 atau Python Essential 2. Di pertemuan 3 ini kita sudah mendapatkan tugas proyek mini simulator tugas otomasi jaringan, di mana nanti di sini ada beberapa tahap ya, jadi dari minggu ke-3 sampai minggu ke-8. Nah, di sini tuh kita diminta untuk melakukan koneksi ke router atau switch dan belum menggunakan tidak menggunakan library otomasi jaringan tingkat lanjut seperti NetMiku atau Napalm. Fokus ini hanya otomasi logika, alur tugas, validasi kondisi, dan pengelolaan asasi otomasi dan dibuat berbasis CLI saja ya. Berbasis CLI menggunakan modul dan paket, mengelola data menggunakan string dan daftar dan kamus. Oke, menggunakan string, list, dan dictionary. Ini bahasa Indonesia. Nah, di sini kita awal pengembangan mini project dengan mengadopsi arsitektur perangkat lunak yang berstandar industri. Oke, setelah mengelola dependensi, coba kita lihat. Nah, di sini kita disuruh membuat sebuah package Python dengan nama NetOps. Oh, sebentar. Kita belum mempelajari package. Oke, sambil menjelaskan, package itu tuh seperti file yang ada, package itu folder ya. Nah ini, minggu kedua. Nah ini, modul paket dan pip. Modul ini itu adalah, mana gambarnya? Modul itu ya kita import gitu ya. Di sini import matematika. Terus ada namespace juga di sini kita pelajari. Oh, nih seperti ini nih. Kalau kita import matematika ya berarti kita mengambil isi-isi dari import matematika. Coba kita lihat. Sudah tahu ketikannya. Jadi di dalam Python itu ada matp, mat-e, mat-tau, mat-inf, konstanta, dan fungsi teori bilangan pemangkatan. Jadi banyak ya isinya dari
import math itu. Lalu ada juga di sini, pokoknya di sini juga bisa menggunakan alias, name as atau aliasing. Jadi kita mau manggil import math, kita pakainya hanya m-nya saja. Nah, di sini kita mengimport matematika, modul matematika, namun kita hanya menggunakan pi, sin, dan i dan sin. Nah, di alias menggunakan pi dan sin. Jadi kayak penamaan lain lah gitu ya. Lalu ada modul Python nih. Masih kayak import. Kita bisa lihat di sini. Misalnya coba kita lihat import math Python ya, masuk ke ini. Import math terus sama ya. Kita lihat lagi. Oh, mathnya di dalam kurung. Sorry to say. Math. Nah, ini udah nama-namanya doc, loader, name, package, atas banyak ya, asina, atan, log, visum, gamma, floor, chail. Sama ya, banyak sekali. Lalu ke modul dan package. Oke, di modul dan package ini, apa sih package itu? Nah, package itu tuh bagian luar dari foldernya dan modul dan function. Kalau kita jalankan proyek kita kemarin, mini project kita kemarin, mana? Bukan this. Sebentar. Project. Nah, di sini ada modulnya itu di NetApps. Oh enggak, ada modul project. Ini modul project kita. Package maksudnya. Package, terus ada modul, dan di dalamnya ada function. Jadi mereka akan saling mengimpor nantinya. Seperti itu. Lalu ada pip ya. Nanti di sini kita itu install apa ya pipnya? Oh, pip tabulet. Sebentar mana ya? Coba kita buka. Open folder. User, mana nih? Project. Oke. Di main kalau nggak salah ya. Tabulet. Oh, kita masuk ke GitHub aja ya. Oke, kenapa nggak kepikiran dari tadi gitu kan? Ini oke. Selanjutnya kita ketik lab 3. Sudah ada name tag di sini. Kita lihat di name. Nah, nih kita itu mengimpor tabulet. Nah, di mana tabulet ini adalah sebuah pip, bukan dan tabulet ini sebuah modul yang diimpor oleh saya. Pokoknya saya mengimpor tabulet, di mana tabulet ini adalah membuat tabel gitu, tabel agak rapih sepertinya. Karena ada di soal ya. This pip install pip list pip show pygame ya. Oke, ini apa? Salah open chat. Selanjutnya mana tadi kita lanjut
Oke. Nah, kita kan sudah masuk ke mini project ya, yaitu di main di lab 3. Di lab 3 ini berarti pertemuan ketiga. Di sini kita ada network, ada docstring, ini yang docstring yang saya bahas tadi. Nah, jadi bentuk docstring itu seperti ini, sederhananya. Seperti ini. Jadi di masing-masing dev terdapat beberapa kata-kata, tapi kata-katanya ini tidak dibaca oleh ini, tapi nanti dibaca oleh PyDoc-nya. Network Automation Task Simulator, Lab Session 3, Modules, Package, and PIP. Nah, menurut saya ini belum kurang lengkap sih. Oh, di sini belum terlalu mengimplementasikannya. Menampilkan identitas penulis nih, tampilkan header. Oh, ini merupakan project kita, di mana project simulasi network test simulator ini, kita itu kan disuruh menampilkan beberapa menu. Menunya ada check router, status router, dan check status switch. The main, main ini tuh udah tampilkan header, kita manggil fungsi tampilkan header tadi ya. Selanjutnya ada while true, ada loop di sini. Jika user memilih angka 1, maka akan menampilkan status check router. Jika user memilih 2, akan menampilkan check switch. Dan kalau dia menginputkan angka 3, dia akan selesai atau keluar. Kalau pilihannya nggak valid, pilihan kita tangkap ininya, pilihan tidak valid dan coba lagi. Jadi kita pakai if dan elif di sini, lalu kita panggil if main. Untuk Nah, di NetOps ini adalah modul. Nah, biasanya modul itu bisa dibaca, modul tersebut Python atau tidak, itu adalah tanda init. Jadi init itu tuh cuman ya kode kosong, tapi ini berfungsi untuk menandakan bahwa di modul tersebut adalah modulnya Python gitu. Nah, di sini ada modul checker, di sini kita membuat checker ini, modul checker berisi fungsi untuk mensimulasikan status perangkat jaringan. Nah, jadi kita tadi mengimpor check router status di main tadi. Nah, di sini adalah pengimplementasikan dev check router status dan check switch status. Kalau misalnya kita akan mengembalikan up dan down saja. Yang pertama, up dan down saja. Jadi ada returnnya, up dan down. Oke, cuma segitu saja. Lalu kita ke lab 4, ada pertemuan 4. Pertemuan 4 ini membahas tentang lebih maju lagi ya kodenya. Tentang list dan exception. Ada tara except, toleransi, minimal kompetensi, rekayasa di dunia nyata. Coba kita buka. Oke, kita menambahkan beberapa riwayat, ada tambah perangkat jaringan, cek status router, cek riwayat otomasi. Nah, di sini kita membuat list, namanya register device untuk menyimpan nama daftar hostname yang akan dimasukkan atau yang masuk atau akan dikelola. Lalu data history juga, exception handling, lalu ada validasi list dan error. Nah, kalau jika kosong, sistem menolak inventory perangkat masih kosong, kembali ke menu. Kalau tidak kosong, lanjut. Ya, user disuruh mengetikkan perangkat yang ingin dibaca. Jika nama diketikkan tapi tidak ada dalam register, lemparkan pesan error atau tambahkan peringatan bahwa perangkat tidak ditemukan. Jadi di sini ada validasi list dan error handling. Di sini kita melakukan error handling, lalu exception handling, dan standar penulisan kode. Nah, ini bab 8 dan Gen of Python. Oke. Nanti kita kembali ke GitHub-nya tadi. Jadi di GitHub ini bisa melihat proyek-proyek kita yang sudah kita lakukan dulu ya. Jika kita melakukan tag. Ini di lab 4 ini, nah di sini sudah mulai lengkap nih docstringnya, nama file checker, tujuan program, modular berfungsi untuk mensimulasikan. Kok di checker? Di main, oke. Tadi checker dulu.
import random. Jadi kita di sini melakukan import random untuk melakukan connection error apabila ini 100 ya. Return random kalau misalnya dia sampai melebihi dari 100, dia akan melempar connection timeout, destination host untraceable, dan begitu pula dengan switch. Oke, selanjutnya kita ke ini dia. Aduh, ngelag ya. Nah, penjaringannya bagus kok. Malah tidak, lempar dong. Nah, di sini ada nama file main, tujuan program, fitur utama, nama penulis, tanggal pembaruan 9 April. Jadi kita mengerjakan ini tanggal 9 April. Nah, di sini kita from NetOps checker import. Jadi kita panggil ini modul from NetOps checker. NetOps tadi kan package-nya, checker modulnya. Jadi kita panggil modul, terus kita panggil package, terus kita panggil modul import, check router status, dan check switch status. Nah, di sini sudah ada nih list yang dimaksud tadi, register device dan task history, di mana register device untuk menyimpan daftar hostname, perangkat valid, dan kalau yang task history untuk menyimpan aktivitas automasi. Di sini ada format, device input. Nah, di sini kita disuruh ya, untuk input ini menggunakan perintah string tadi yang sudah kita pelajari. Itu untuk the strip ini untuk menghapus aplikasi spasi yang berlebih. Kalau upper kita membuat IP misalnya, IP atau hostname yang dimasukkan tadi ini hurufnya besar. Jadi kalau kita masukin huruf kecil nanti keluarnya pas kita keluar lagi masuk dilempar ke user lagi nanti dia bakal besar. Lalu dev tampilkan header, oke, ini yang tadi. Terus tampilkan menu. Nah ini namanya ya menunya nambah ya, jadi tambah perangkat, cek router, switch, dan lihat riwayat dan keluar. Lalu ada pilih perangkat nih. Pilih perangkat, returnnya, parameternya nggak punya. If not register device, ini buat validasi tadi ya. Kalau misalnya dia nggak masuk ke dalam register device, sistem menolak inventory perangkat masih kosong. Nah, kalau dia ada, berarti for device is register device. Oke, masuk ke device. Pilihan input masukkan nama perangkat Anda. Nah, di sini kita lanjut. Kalau misalnya dia nggak kosong, masukkan nama perangkat yang ada yang mau switch atau router sepertinya. Kalau pilihan nggak ada di register device, perangkat nggak ditemukan. Terus return pilihan. Oke, di dev main fungsi utamanya ya. Di sini ada while true. Dulu kita panggil header dulu, ada while true. Tampilkan menunya, pilihan inputnya ada 1 2 3 4 5. If masukkan hostname, lalu di sini juga format device. Ya, register device, perangkat format device sudah terdaftar. Jika tidak berhasil ditambahkan. Kalau pilihan kedua itu ada pilih perangkat, status check router, simulasi errornya di sini, ditangkapnya di sini. Lalu perintah bullet, jadi kita memanggil tabel tadi, device status readers, device status task history append, except connection print F perangkat tidak dapat diakses. Nah, kalau misalnya dia tidak masuk di perangkat, dia akan melemparkan connection error. Lalu di pilihan 3, pilih perangkat. Pilihan 3 ini, jadi pilihan 3. Cek switch. Pilihan 3 itu cek switch, kita panggil, cek switch statusnya dari fungsi, perintah bullet, switch, sama aja, connection error SE. Lalu pilihan 4,
Nah, ini task history-nya masuknya ke dalam sini. Nah, ini list di append masuk ke sini. Jadi kita pas keempat kita tampilkan. Kalau nggak ada history, berarti history masih belum ada aktivitas. Program selesai. Kalau misalnya ini pilihan tidak valid, if name. Oke, terus ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini tentang week 5 dan 10 tentang OOP. Jadi OOP itu Object Oriented Programming. Sebentar, baca. Jadi OOP ini tuh Object Oriented Programming. Sebentar, kita coba lihat di sini modulnya. Jadi kan pemrograman itu ada modular dan OOP. Kalau modular itu kan dari atas ke bawah, kalau OOP itu kita manggil-manggil kelasnya gitu sih. Sepemahamanku. Oh ya, ini hierarki kelas. Ya, OOP itu kayak ada kelas-kelasnya. Jadi nanti kita di lab 5 sudah menggunakan kelas-kelas seperti itu. Oh ya, pendekatan prosedural dan pendekatan berorientasi objek. Ditemukan kan untuk membedakan dua dunia yang berbeda dan sepenuhnya terpisah, dunia data dan dunia kode. Oh, oke. Kalau orientasi objek, jadi ada dunia nyata, kita gabungkan ke dalam pendekatan objek ini. Ibarat resep yang dapat digunakan saat Anda menggunakan objek yang bermanfaat. Oke. Kelas. Nah, kelas ini tuh cetakan ya. Sebuah cetakan kelas. Itu representasi objek dalam dunia nyata dapat dikatakan dengan cetakan atau blueprint. Jadi di sini kayak cetakan, misalnya cetakan kendaraan, ada beberapa kendaraan kan, ada mobil, enggak ada, kita ke mobil aja. Mobil di sini ada beberapa atributnya. Di kelas mobil ada beberapa atribut, namanya ada jenis-jenis deh, jenis mobil kendaraan, toiletnya apa? Pokoknya itu. Di sini pokoknya ada jenis, merek, warna, itu atribut. Atribut ini tuh kayak pokoknya atribut lah, nanti kita dibahas. Jadi kelas itu dia adalah arti kita mau konsep ini. Ada setidaknya masuk ke kendaraan darat, air, udara, luar angkasa. Animal nih. Sebentar, saya sambil mengecas. Oke. Nah, di sini ada objek. Apa itu objek? Perwujudan dari perwujudan yang diberikan kepada kelas tertentu. Jadi di kelas ini juga ada dua jenis. Ada inheritance dan ini inheritance dan kelas. Inheritance bukan deh. Bukan inheritance tapi instance variable dan class variable. Instant variable ini tuh disimpan dalam objek dan dimiliki untuk objek yang berbeda, nilainya beda. Instan itu tuh di objek disimpan dalam objek, self dimiliki untuk objek yang berbeda. Jadi dia dimiliki oleh objek-objek yang berbeda. Kalau kelas variabel ini dimiliki oleh semua, objek. Metode. Nah, metode ini tuh kayak perilakunya si OOP. Jadi metode ini kayak perilaku dari si objek ya. Objek atau kelas? Objek. Pokoknya analoginya perilaku lah.
Pemahamanku dia itu kayak perilaku. Jadi kalau misalnya kita objek kendaraan metodenya, ada contoh nggak? Metodenya itu isinya fungsi ya, fungsi classy, visible, hidden. Oh ya, di sini juga ada tanda seperti ini itu artinya private ya. Tanda seperti itu artinya private. Cuman di mini project sepertinya tidak ada, cuman pernah diimplementasikan. Jadi di sini itu tuh private. Jadi kita harus manggil dia gitu. Tuh, objek dictionary harus dipanggil. Dipanggilnya pakai underscore 2. Oke, kita langsung inheritance ya, atau pewarisan. Jadi pewarisan itu tuh turunan, ada ibu, parent dan childnya. Mana ya tadi? Oke. Lab 5. Oke, kita jelasin dulu yang OOP. Nah, di sini OOP kita sudah lihat di checker. NetOps checker. Oh, di sini sudah mulai ada 2 ya. Ada 2 file. Device checker, device dan checker. Nah, di checker dulu nih. Di checker ini kita sama ya kayaknya. Sama seperti kita lihat di device ini adalah pembentuk kelasnya ya. Untuk ini bersih blueprint atau kelas untuk perangkat jaringan, kelas network device, menyimpan data perangkat sekaligus perilakunya. Nah, perilakunya atau metode pengecekan koneksi. Jadi, perilakunya si kelas ini adalah mengecek koneksi pada mini project sekarang. Oke, kelas network device. Kita buat kelas, di sini ada drivernya, lalu ini adalah dev initnya. Jadi kalau ada kelas itu ada init ya. Lalu ada self, kita menggunakan self, hostname dan IP address dengan parameter hostname dan IP address. Nah, ini nih, oh ya, dev init itu adalah file konstruktor untuk menginisiasi objek network device. Jadi agar dapat diinisiasi. Nah, udah dikasih self ini, kita juga harus panggil juga di sini. Hostname itu tuh hostname, IP address itu IP address, kalau status kita buat di sini unknown. Yang pertama. Lalu cek router status self. Yang ngecek pertamanya if random connection error up down. Oh, jadi kita tadi checker tadi sebenarnya nggak digunain dan bisa dihapus. Cuma nggak dihapus juga apa-apa karena kita sudah nggak menggunakan atau tidak mengimport itu tadi. Jadi nanti di main kita hanya mengimport file atau modul device. Di sini cek switch status sama ya, connection error up down, return status. Cuman di sini ada connection error. Oke. Selanjutnya di lab 6. Di lab 6 ini ada belum dijelasin di mainnya. Main, mana main? Oke, di main ini kita sudah mulai menggunakan jadi fitur utama CLI interaktif dengan 5 pilihan. Dibuat objek. Objeknya nanti namanya. Nah, di sini kita tidak lagi mengimport checker tapi mengimport device. Tabulat masih dipakai, list juga masih dipakai, lalu header masih dipakai, lalu cari perangkat target. Kalau dia nggak ada, jika device ini di dalam register device, target or device IP address sama dengan target return device. Tampilkan menunya sama ya, tidak berubah. Pilih perangkat. If not register, sistem menolak. Buka video 9. Tidak ditemukan. Nah, di sini kita sudah menggunakan list for the in register device if the hostname. Ini agar tidak duplikat ya. Kalau misalnya dia duplikat, nah ini
Kalau dia sudah ada, maka sudah terdaftar. Kalau IP-nya sudah ada, IP juga sudah terdaftar. Jadi kita nge-handling error. Lalu juga ada pilihan 2, kita panggil device mana? Status sama device check router status. Jadi lebih simpel ya. Lalu status history-nya kita open, device hostname, device IP address, dan status. Jadi kan di sini ada hostname dan ada IP address. Terus accept connection error. Ada connection error juga, pilih 3, sama kita panggil check status, sama juga implementasinya ini. Kita masukkan ke status history, connection error juga ada. Lalu alih pilihan 4 untuk riwayat. Nah, di memanggil riwayat automasinya ya, program selesai. Oke, lalu ke lab 6 atau pertemuan 6. Nah, di sini itu kita sudah apa ya? Lab 6 itu sepertinya masih exception handling. Nggak tahu ya. Sebentar, kita lihat untuk memastikan lab 6 itu kita ngapain. Lab 6 atau pertemuan 6, pemrograman, oh ya masih pemrograman berorientasi objek ya. Di sini kita melakukan overriding, atau overriding itu memanggil metodenya itu ada di parent class gitu lah. Metode. Lab 6. Kita buka aja checker ya. Maksud saya device. Oh, ada manager juga nih, sudah ada file manager. Nggak ada itu nih. Oh ya. Oh ya, kita buat controller ya. Jadi file controller itu manager class. Kita bahas di device dulu. Ini class, ini induknya atau parent-nya. Ini child-nya. Class, router device, network device. Jadi kalau child itu ciri-cirinya dia memanggil kelas di atasnya. Oke, setelah itu definite, panggil konstruktornya si parent menggunakan init, menggunakan super dengan script super, lalu def check status, ping hasil. Di sini nanti diminta outputnya itu seperti ini outputnya diminta yang sukses ping oke, routing masuk aktif, berjalan di routes 34, membaca routes 34. Nah itu routing OSP sama juga di switch device ya. Ada memanggil override, manggil konstruktor juga. Terus di overriding buat dibedain. Lalu ke manager. Nah di manager ini di main itu kita cuma nampilin beberapa ini aja. Di main itu cuma menampilkan menu saja. Nah, kalau di network manager ini menjadi controllernya atau pengelola daftar perangkatnya. Jadi hanya mengimpor ini, kita buat class namanya network manager. Jadi manage network kita, lalu register device-nya tadi diubah dijadiin file konstruktor. Sini ini list register device yang tadi, lalu kita buat add device. Ini tadi yang duplikasi tadi ya. Kita pindahkan di sini, return true. Lalu check all device. Dan di sini juga ada check all device untuk mengecek status koneksi perangkat yang terdaftar. Nah, di sini ada list, close if not filtered. Jadi kalau ini menangani errornya, hasil table. Jadi buat table for device infiltered masih sama ya kayak tadi, cuma kita membuat file baru yaitu controllernya. Lalu menampilkan history, dan jika tidak tampil di history belum ada aktivitas. Oke, selanjutnya di lab 7. Di lab 7 kita masuk ke processing kayaknya. Minggu ke-7 ini kita masuk ke dalam
Oh ya, lambda dan klausur lambda kayak gitu ya. Buat dua kelas yang merupakan chat kelas dari exception. Oke, kita buat exception handling yang lagi. Pada metode pengecekan perangkat, generate kedua error, simulasi gagal. Try except action, dan ada closure di sini sepertinya. Ya, closure ini untuk menambahkan perangkat baru sehingga nama perangkat otomatis memiliki prefix lokasi. Oke. Sebentar. Oh, ada generator dan iterator. Oke, lanjut kita ke kode generator dan iterator. Tab 7 manager. Gimana tuh implementasinya di klausurnya di nanti wujud utama data bagian pertama dulu ini modal apa sih manager ya kayaknya. Nah ini manager. Kalau di sini ada generator ya, di mana child class dari exception di device atau oh iya di sini ada kelas device team error. Jadi ada beberapa kelas-kelas exception ya. Ada pertama itu value error kalau nggak salah, terus made error, device time error, autentikasi error, banyak jenisnya. Lalu kelas network device, oke. Kelas filter device, oke sama. Cuma di sini overriding masih ditambahkan villain account, ada ping hasilnya ya. Kita panggil super, kita panggil parent yang isinya adalah cek status tadi ya, metodenya si parent. Cek status ini. Jadi kalau dia randomnya kurang dari 0.2, dia melakukan kredensial SSH ditolak. Kalau misalnya 0,4, device team error. Terus ke manage main. Oke, NetOps Manager, ibarat manager, hostname factory. Nah, ini adalah closure di mana fungsi di dalam fungsi. Fungsi di dalam fungsi, closure. Ya, teknik memungkinkan penyimpanan nilai meskipun konteks tempat nilai tersebut sudah tidak ada lagi. Oke, jadi dia adalah memungkinkan menyimpan nilai meskipun konteks dari nilai tersebut sudah tidak ada lagi. Jadi dia masih menyimpan nilainya si hostname factory walaupun hostname factory yang nggak ada. Kita panggil generate name. Tapi nanti keluarnya tetap juga hostname factory ini nanti keluarnya. Nah, ini dipanggil GKB namer, hostname factory GKB. Kita pakai hostname factory. Oke, kita manggil hostname factory, cuman generate name-nya itu nggak ada ya sebenarnya, nggak kelihatan. Tapi kita tuh manggilnya generate name. Kita yang sebenarnya kita panggil generate name. Terus ada di sini ada header juga ada, kode lokasi return ya. Main manager while true. Oke, jika masukin R, ID perangkatnya berapa, GKB, device-nya, kalau device-nya R, dia router device, kalau S, dia switch device. Terus masukin ID perangkat, ya bukan IP address lagi ya sepertinya. Ya, ID sama atau IP address lah ya. Lalu elif pilihan, cek all device, oke, manggil device.
3 juga panggil device, terus show history, dipanggil manager, di manager ya, mencari perangkat bermasalah. Nah, di sini adalah bentuk dari generator. Generator ini apa? Bilang itu ada iterator ya, objek yang bisa di loop menggunakan perintah iter atau next. Jadi pasangannya iter itu pasti next. Ambil nilai berikutnya, ambil nilai berikutnya. Jadi kalau kita pakai loop range itu pasti boros memori. Sedangkan kalau kita pakai iterator, kita bisa panggil next. Kalau kita ngeprint next, dia akan manggilnya satu-satu. Nah, jadi generator ini apa? Jadi generator ini tuh versi simple dari iteratornya. Nah, di sini tuh pakai yield. Yieldnya di mana tadi? Manager. Jadi kan tadi ya di bawah nih. Yield itu fungsinya tuh hampir sama dengan return, cuman berbeda. Hampir sama, cuman beda. Nih, di sini untuk mencari perangkat yang mengalami error. Jadi cuman hanya yang perangkat error ya. Log 2 ini kan berarti perangkat errornya ya. Log 2. Sebentar. Log 2 ini log 1, log 2 itu apa? Oh, log error 0, log error 2. Oke. List ya. Is non log error sama next generator non. Oh, manggil generator nih. Ini di sini sudah memanggil generator. If print break ditemukan error. Tekan enter untuk menampilkan error berikutnya. Oke, jadi kita pakai next-nya itu pakai enter. Next, nanti tidak panggil. Jadi tidak langsung dipanggil sekaligus, bisa boros memori. Nah, kalau pakai next atau generator atau pakai iterator, bisa lumayan hemat. Selanjutnya itu apa lagi ya yang kita bahas? Pakai yield if for like in task history. Oh, ini task history, manggil task history. Next task history ini kan ada hostname, IP address, status. Status ini kan di list yang kedua ya, jadi dia log 2. Oke. If pilot in log 2, yield log. Ini tuh sama kayak tadi, fungsinya tuh return, cuman fungsinya beda. Oke, kita lanjut ke lab 8 atau lab terakhir. Lab terakhir tuh ada di sini. Ini adalah lab 8. Terakhir 25 Mei, sekarang sudah 21 Mei. Di sini ada lab manager, import network manager, kita sama ya, import modul. Lalu hostname factory closure masih ada di sini. Header masih ada, menu. Nah, di sini menunya itu menambah. Jadi, lihat terminal automasi, cari perangkat bermasalah dan cetak laporan insiden jaringan. Nah, di sini tuh kita masuk di pembelajaran di file processing. File processing itu kayak, jadi file processing itu ada, kemarin dijelaskan ada 3, txt, csv, dan json. Nah, txt itu ya sama, bentuknya kayak teks doang. Ini teks txt. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ada txt. Di sini ada 2 kilobyte gede ya, berarti kilobyte-nya gede. Nah, tadi project. Dalam sini ternyata. Nah, di sini ada 1 kilobyte. Jadi itu tuh ini ya kemarin properti. Nah, ini 21 byte. Kita lihat file 1 ini ada berapa? Nah, tadi properti, kita lihat properti. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Itu 1 bytes. 21 ada 21 ya, itu sekitaran. Oke. Ada 21 byte, cuman dia nampilnya di sini emang 1 kilobyte. Gitu. Jadi 1 huruf itu adalah 1 byte untuk txt. Lalu ada lagi csv. Nah, contohnya pakai ini aja, contoh csv. Lalu kita cari aja contoh file
contoh file CSV itu tuh identik dengan koma ya, koma, CSV. Kalau kemarin percobaan menggunakan titik koma itu nggak kebaca ya, dia nggak kebaca, jadi table lah. CSV itu kayak table, jadi dia jadi table, pokoknya jadi table. CSV itu berhubungan dengan table. Terus ada JSON itu kemarin apa ya? CSV itu data tabular. Oh ya, ini ada. CSV tadi itu data tabular, bentuknya tabel, bentuknya teks biasa, ada komanya kayak Excel. Dan dia nggak bisa pakai spasi, biasanya hanya nggak bisa pakai spasi. Kalau koma hilang, pakai spasi nggak bisa, nggak kebaca. Terus JSON itu JavaScript Object Notation atau format pertukaran data. JSON adalah dictionary di Python. Oke, jadi bentuknya ada kurung kerawal gitu ya. Bentuk JSON. Bentuk file JSON. Nah, seperti itu, nama, Budi, usia, 25. Nah, ini bentuknya dictionary, ada kurung kerawalnya. Nah, di sini itu kita di sini tuh kita yang pertemuan 4 ini tuh file processing, kita tuh mengolah filenya, di mana di lab 6 belum ya kayaknya. Kita sudah bahas lab berapa ya? Oh, lab 8. Betul. Manager ya kayaknya. Manager, sebentar. With. Pokoknya dia ada open with-nya, oh ya. Nah, saya with open. Di mana kita itu membuat network audit log txt A. Jadi ada beberapa perintah. Kalau A itu append, menulis. Nah, append itu menulis, membuat, tapi nyambung. Ada write itu tuh menulis, cuman yang sebelumnya itu dihapus. Jadi dia menulis yang baru, yang tadi itu dihapus, itu write. Kalau append dia hanya menambahkan. Jadi yang kemarin tulisan-tulisan kemarin dia akan menimpa. Dia akan menimpa saja, tidak menghapus. Lalu ada read itu juga read, berarti baca. Dia hanya membaca saja. Terus ada read lines, mengembalikan baris. File write, baca dulu. File write. Jadi ada network audit log, kita buat network audit log txt, status, device IP address, print tablet, generate incident report, membaca file network audit network, lalu mencetak laporan insiden. Nah, di sini kan tadi ada menu mencetak insiden yang error aja lah ya. Kita lihat yang error sambil menekan enter ya kalau nggak salah. Enggak ya. With open network, nah di sini kita mencoba with open network audit log as a file read lines, jadi dibaca per baris. Kalau file not found error, file audit log belum tersedia. Menerapkan lambda filter. Nah, di sini ada lambda. Jadi lambda itu kemarin adalah lambda map lambda. Oke, lambda itu seperti fungsi atau bentuk ringkas dari penulisan fungsi. Jadi lambda itu bisa disebut juga fungsi tanpa nama. Oke, jadi lambda itu kayak fungsi. Di sini lambda line berarti fungsi. Ini parameternya line, valid in line. If not incident. Oke, jadi ini fungsi insiden ya, mungkin lambda. Di lambda parameternya line, valid in line. Tidak ada insiden tercatat menggunakan hanya log filet yang di print menggunakan lambda. Terus ada map juga, cuma di sini tidak ada di pembuatan project ini. For index line enumerate incident start, ini start 1 start 2 gitu.
no history, ini menampilkan history, pin file device, ini generator kita tadi. Mungkin di sini aja, try wide open, sama di sini. Jadi kita membuat wide open ini nih, memodifikasi file-filenya lah ya pokoknya. Ada perintahnya wide open. Jadi wide open itu format perintahnya ya. Kalau nggak pakai wide open harus di close. Jadi wide open itu juga bisa close. Jadi habis di open langsung close. Device, ada apa di device? Di main. Oke, cek laporan insiden. Tampilkan header. Router, ID perangkat. Check out. Oke, di sini log error. Di sini pilihan 5 yaitu mencari perangkat bermasalah. Sebenarnya tadi nggak kelihatan. Mencari perangkat bermasalah, manggil generator, manager pin file device, terus kalau kita panggil log errornya aja, next, generator none. Jika tidak log error, tidak ada perangkat bermasalah lainnya, ditemukan error, tekan enter untuk menampilkan error berikutnya. Program selesai dan sampai jumpa. Nah, di sini kan kita akan coba running ya. Di mana tadi? Di sini di user ya, bukan ya? Project kayaknya. Nah, ini di sini coba kita running. Sabar. Oke, tampil ini header kita tadi, terus tambah perangkat jaringan, cek status router, cek status switch, kita tambahkan dulu, tambah perangkat, kita compare ID perangkatnya 192.168.10.1. Oh, beda IP address ternyata. Satu router dulu ya, 90 lah. Kepencet enter, Masya Allah, tabarakallah. Clear. Oke, pelan-pelan. R 90, kita enter. IP-nya 92.168.1. Device gigabyte router dengan IP berhasil ditambahkan. Menu tambah perangkat lagi, kita tambah bisa. Coba kita tambah S 8 92.98.20.1. Oke, coba kita cek status router di nomor 2, failed authentication error credential SSH ditolak. Jadi di sini dia menangkap SSH. Nah, di sini ada bacaan mengecek di gigabyte router. Dia ngecek dulu, tapi langsung ya. Terus error authentication error credential SSH ditolak. Actionnya mengirim permintaan reset credential ke admin gigabyte router. Gigabyte Tuhan ini jadi upper semua ya, gigabyte router. Gigabyte nempel ya di sini pakai closure tadi. Nah, ini bentuk tabletnya juga. Ini IP address. Oke, terus kita cek status switch, file juga kita cek lagi, sukses. Cek lagi violet. Cek nomor 2 violet lagi, sukses, ping oke. Kalau oke dia kayak gini ya tampilannya. Terus kita lihat riwayat automasi. Nah, oke, ini riwayat automasinya sekarang ada violet, authentication, credential. Nah, kita lihat cetak laporan insiden jaringan. Oh, cari perangkat yang bermasalah dulu. 5. Ditemukan error pada router 90, violet katanya, autentikasi error. Enter, ada lagi GP error. GP switch error juga, violet lagi di router, violet lagi. Oke, udah selesai. Info pencarian selesai, tidak ada perangkat bermasalah lainnya. Terus kita lihat nomor 6.
cetak laporan insiden jaringan. Menerapkan Lambda filter di sini, jadi menerapkannya di sini, membaca file database, network audit log, lapor selesai dicetak, total 11 insiden tercatat di database. Nah, ini kenapa ada 11? Karena yang dulu-dulu ini juga ke running. Coba kita lihat. Network audit. Nah, ini dia. Banyak ya dia kesimpan terus. Coba kita cek lagi. Nambah nggak dia? Mana? Kalau nggak kita cek di sini aja ya. Pilot, coba kita lihat, kita implementasikan pakai ini 2. Kebaca ya, GKB switch 89, GKB router 90. Oke, terbaca Mas Ian ternyata. Oke, jadi kayak gitu ya logikanya. Oh, di sini juga terbaca nih. GKB 89, router 90, router suksesnya juga kebaca. Nih, sukses file semua di sini ada. Ini adalah network audit log. Oke, kita lanjut ke yang komponen terakhir, yaitu bagian tersulit. Bagian materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling efektif dalam pemrograman dan menjadi kegunaan dalam problem. Sebenarnya hampir semua mengubah cara pandangku yang dulu hanya melakukan program-program sederhana, ada fungsi, terus return, cuman print. Dan sekarang kita malah masuk ke yang lebih kompleks lagi, kayak OOP, terus ada Lambda, Closure, itu benar-benar, terus ada GitHub dan GitHub itu benar-benar mengubah banget. Paling bagus pokoknya ya benar-benar mengubah cara pandang yang mengubah banget pokoknya dalam pemrograman dan menjalankan kegunaan dan tugas ini. Kayak OOP ternyata kegunaannya kita langsung mengimplementasikan dalam objek sehari-hari, jadi kayak kita membayangkan kita lagi ngoding sambil membayangkan objek yang nyata gitu, jadi efektif banget ini. Menurutku sih OOP ya, yang paling efektif itu OOP. Oke, OOP. Terus memang agak susah pertama-tamanya karena kita belum kenal object oriented programming, itu mungkin agak susah. Terus pewarisan dan turun lagi macam-macam kelasnya, ada insistent, terus variable class, itu yang agak-agak pusing juga. Ya semakin kita tahu ilmu, semakin tahu kita bodohnya. Oke, yang kedua, ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit. Oke, paling sulit menurutku di Git dan GitHub ini pertama kali ya semuanya sulit karena kita belum tahu dan belum belajar, apalagi pas di GitHub dan GitHub ini kita daring dan benar-benar kurang komunikasinya, bukan kurang, cuman kayak masih malu bertanya. Nah, di sini itu saya benar-benar bingung Git dan GitHub itu apa. Benar-benar nggak tahu apa itu Git dan GitHub. Terus saya nonton video-video cutting, oke, Git dan GitHub itu ternyata kayak gitu. Dan benar-benar di fase hilang arah itu Git dan GitHub, lalu praktik terbaik. Nah, Gin of Python ini lumayan mudah. Dan yang paling sulit menurutku adalah Closure, pemahaman Closure, Lambda, sama generator. Sebenarnya tuh paham, cuman kayak belum paham banget, apalagi bagian Lambda itu sulit banget dan kayak belum masuk di logika gitu. Bagian Lambda, terus value processing oke lah, masih bisa dipahami, masih lumayan bisa, dan memahami sintak-sintaknya itu juga lumayan menantang juga. Dan saat membaca soal juga kita harus teliti, nggak boleh AI banget langsung copy paste, bener-bener menguji banget ya, bukan menguji, pokoknya ungkapkan materi yang paling menantang dan paling sulit.
di semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Oke, jadi yang di Lambda ini ya saya terus belajar. Oke, yang pertama aku tuh nggak tahu iterator sama generator. Terus usaha buat aku bisa mempelajarinya apa? Nonton YouTube tutorial-tutorial yang paling mudah ternyata kayak gini. Dan iterator itu aku udah mulai mudeng kalau di next dia iter pasti ada next. Jadi dia nggak bikin boros memori, makanya tadi aku bisa ngejelasin dikit karena aku sudah agak tahu di bagian tadi iterator dan generator itu tadi. Terus ada generator, closure itu juga lumayan mudeng, cuman di YouTube itu susah nyarinya ya, nggak ada kunci closure, mungkin ada kata lain. Sambil searching AI sambil mempelajarinya di closure itu ya lumayan tahu sudah lumayan tahu, setidaknya ada beberapa versi kita tahu. Lalu ada ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan pemrograman jaring. Kendala utama yang pertama itu di Git dan GitHub. Kendala utamanya itu sinyal nggak ada, laptop lemot, sinyalnya susah banget kan itu lagi daring di desa, sinyalnya susah, nggak ada teman yang buat saling sharing, walaupun bisa cuman kan kayak terbatas gitu. Itu kendala banget dan itu benar-benar membuat padahal itu gampang, sebenarnya gampang pas udah tahu ternyata itu gampang, ternyata pas pertama kali ngedenger itu sulit banget rasanya. Benar-benar itu sih yang paling kendala utama. Terus yang closure juga sama Lambda itu masih belum mudeng. Terus apalagi ya with open-nya itu bisa with open jelaskan. Terus yang paling kendala utama ya sulit memahami pelajaran, sebenarnya agak sulit sebenarnya karena mungkin semakin naik pembelajarannya ini ya. Oke, mungkin cerita UTS Warp Up kali ini cukup sampai di sini. Saya Lisi Mayangsari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.